Ayo Rek, kita jelajah kuliner khas Jawa Timuran. Kuliner Jawa Timur memang dikenal dengan cita rasanya yang kaya dan otentik. Buat yang rindu sama kampung halaman, kini berbagai hidangan khasnya bisa dinikmati di kawasan Jakarta Selatan. Tempat pertama yang saya kunjungi adalah Warung Bukris, berlokasi di kawasan Fatmawati. Tempat makan khas Surabaya ini terkenal dengan sambal penyetnya yang khas, segar, dan bikin nagih. Meski telah memiliki banyak cabang di beberapa kota, sang pemilik Yeni tetap mempertahankan cita rasa sambal yang diwariskan oleh sang ibu. Alasannya karena keaslian resep adalah kunci kepuasan dan kepercayaan pelanggan setianya. Tempat kita ini memang sambal terasi, cuman karena terasinya itu ada yang dari keluarga yang buat, itu jadi beda ya, nggak sama dengan taste-nya, nggak sama dengan yang lain. Di Surabaya kuat, asin, kecut, manis itu jadi satu, tapi dominan asin. Tomat, cabai, terasi, garam, gula menjadi bahan utama dari sambal. Setelah dihaluskan, sambal diberi perasan air jeruk nipis supaya terasa makin segar. Istimewanya, sambal baru akan dibuat saat ada pesanan untuk memastikan aroma, rasa, dan teksturnya tetap terjaga. Tingkat kepedasannya juga bisa kok disesuaikan dengan selera kita. Dalam sehari, rumah makan ini menghabiskan 18 kg cabai dan 4 kg terasi. Mbak pertama pakai apa dulu nih? Masukin ini mana? Semuanya? Iya. Oke, itu apa lagi? Terasi. Terasi. Pakai ini boleh nggak sih? Iya, boleh ya? Iya. Biasanya kalau bikin sambal, katanya mendingan cabenya dulu yang dihalusin, baru tomatnya. Jangan kayak gini, ketahuan kan nggak pernah masuk dapur. Nah, tuh, sekarang udah kepala encer sama tomat, malah jadi susah diulek ya kan? Sambal disajikan dengan daging ayam penyet, telur mata sapi, bakso, empal daging sapi, sampai tempe dan tahu goreng. Hidangan istimewa lainnya di tempat ini adalah ayam bakar bumbu rujak. Daging ayam yang sudah dibakar dimasak dengan rempah sampai bumbunya meresap ke bagian dalam. Setelah itu, ayam dibakar kembali sampai matang sempurna. Mari kita makan! Wow, judulnya makan besar banget tuh, lihat porsinya. Tapi yang bikin giler itu adalah tentu sambalnya, sambal khas Surabaya. Yuk kita cobain. Ini bakso, tapi kalau orang Surabaya bilang bakwan. Bakwan pakai sambal Bukris. Yummy. Kita makan ya. Emang iya tadi yang saya bilang, kalau pemilihan bahan-bahan sambalnya itu pilihan nomor satu, hasil sambalnya juga nomor satu, pastinya enak banget. Terasnya sini yang aromanya kuat, dan juga rasa dari cabenya harum. Enak. Dalam sehari setidaknya 400 potong daging ayam di tempat ini ludes terjual. Di sini udah lama banget. Yang paling ngangenin serasem sama sambel. Aku juga bingung ya, rasanya tuh beda sama yang lain aja. Pokoknya sambelnya nggak terlalu pedes tapi nagih, terasnya juga nggak terlalu kenceng, tapi lidahku nyaman aja makan sambel di sini. Next, kita cobain makanan khas Jawa Timur lainnya yuk. Berada di Cilandak, Jakarta Selatan, warung makan tahu campur Pak Subari menjadi langganan para penggemarnya. Berbeda dengan sajian tahu jenis lainnya, sepiring tahu campur berisi potongan tahu yang dilengkapi bumbu petis, mie, hingga sayuran. Kali ini saya mau coba buat juga ah. Pertama, ambil petis secukupnya. Berikan sayur toge, selada, kemudian iris tahu, lalu irisan perkedel. Ini perkedelnya perkedel singkong, jadi singkong diparut baru digoreng, jadi seperti ini. Lanjut, beri mie kuning dan terakhir beri kuah yang berisi potongan daging kikil. Ini dia tahu campur buatan saya. Kita cobain habis ini yuk. Sebelumnya saya mau bahas dulu tentang tahu campur. Tahu campur ini kalau dilihat-lihat memang kaya nutrisinya karena ada karbohidratnya, lalu ada seratnya, ada lemaknya, ada proteinnya, lengkap tersaji dalam satu piring. Sekarang kita cobain kuahnya. Ternyata rasanya manis. Manis tapi nggak terlalu yang manis banget gitu, tapi rasa bumbu rempahnya tuh lumayan pedok juga.
gokil nih, yang unik nih. Empuk, tahu. Ternyata petisnya manis. Jadi emang dominan tuh rasa manis-manis dari bumbu dan juga rasa petisnya. Mengutip laman resmi pemerintah Kabupaten Lambongan, tahu campur ada sejak tahun 1700-an. Kuliner ini mulanya dibuat oleh seorang warga desa Padengan Ploso saat menjadi juru masak Belanda. Ya awal-awalnya di Jakarta ini belum begitu banyak. Ya perjuangan saya juga berliku-liku menghadapi tantangan-tantangan, mengenalkan orang dari satu persatu. Alhamdulillah akhirnya bisa dikenal semua orang. Ya kurang lebih 500-an porsi lah. Petisnya kurang lebih 20 kilo per hari. Kalau tahu saya jatah 600 per hari. Perbedaannya mungkinnya dari petisnya Mbak Ye. Petisnya saya mengambil yang benar-benar bagus dan enak. Bukan sebatas pelengkap masakan, petis atau pasta hitam berbahan udang, ikan, ataupun daging ini sudah identik dengan kuliner legendaris Jawa Timur. Makanan berbumbu petis lainnya yang wajib dicoba di warung makan ini adalah tahu tek telur. Tahu dan telur dicampur menjadi satu, kemudian digoreng sampai matang. Siapkan juga bumbunya, kemudian bawang putih, garam, cabai, kacang, petis, dan kecap. Sajikan dengan potongan kentang, lontong, toge, dan tahu telur goreng. Kemudian lumuri dengan bumbu. Enak ya, ternyata. Jadi rasanya tuh manis, tapi ada rasa gurihnya. Dan juga kalau di mulut ini, teksturnya itu lembut, tapi ada kriuk-kriuk ya. Karena kan tadi perpaduan dari petis, bumbunya itu sama kacang tanah. Enak ya, ternyata. Buat sarapan cocok, buat makan siang cocok. Ngemil juga kayaknya cocok deh, walaupun ada lontongnya, tapi enak. Selain rasanya yang khas, penyajian makanan di tempat ini juga terbilang cepat. Jadi nggak heran saat jam makan siang, warung ini selalu ramai didatangi pengunjung. Kekilnya ini cukup empuk gitu loh untuk saya. Jadi saya suka sama sayurnya juga lumayan banyak ya. Ya tentunya tahu campur itu jagoannya di petis lah ya. Tak hanya identik dengan rasa dan bumbu yang kuat, cita rasa yang otentik membuat kuliner Jawa Timur mampu menggoyang lidah para penikmatnya. Jadi gimana? Pemirsa tertarik cobain yang mana nih? Indrayani Laksmi, Aryo Asmoro, Jakarta.